Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti ada tertulis, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Salam semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Kita kembali beribadah lagi pada hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan juga diri kita untuk menerima firman Tuhan yang akan memberkati kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam ibadah online kita. Dimanapun kita berada, di kota manapun kita berada, kita bersatu hati untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Mazmur 52 ayat 10 berkata, "Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya." Amin. Karena Dia adalah Allah kita yang baik, Allah kita yang layak untuk terima segala pujian, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menjadikan segala isi dan jagat raya. Mari sama-sama kita bangkit diri. Kita mau menaikkan pujian bagi nama Tuhan kita. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia adalah pemilik setiap kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami berikan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Allah yang menciptakan segala isi jagat raya, Allah yang menyelamatkan kita, Yesus Kristus Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan.
dipraktakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Katakan sama-sama, kita rindukan kuasa lawatan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipraktakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Allah yang menyelamatkan setiap kami. Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli dengan setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau setia bagi kami Tuhan. Dan ajar kami juga kami tetap setia dengan Engkau Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dengan segenap kehidupan kami. Dengan segenap keberadaan kami Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan. Karena kami rindu lebih lagi melekat dengan Engkau Tuhan. Mari lawat setiap kami Tuhan. Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Mari bawa kasih kita pada Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan mengasihi Kau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Ini setiap kami datang padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Raja.
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima segala hormat pujian bagi Yesus yang layak dimuliakan, layak diagungkan, dimasyurkan selamanya. Ya la 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 murah ma la 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 moya dalam ya se la 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 murah ma la 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 shikara ma la 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 ma la la moya shikara la la ya la moya la 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 ya la moya la la moya ya la 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 moya la moya shada la 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 ma la la ya. Mari sembah muliakan Raja segala raja. Ya Rabba la 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 ma la la ma la 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 murah la ma la la. Yesus Yesus Tuhan. Ya ma la 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 murah kapa la 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 ya la moya la ma ya la la. Glory haleluya haleluya. Ya la 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 moya la moya la ma ya sa la 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 moya la la. Haleluya, disembah Kau Tuhan, Raja kemuliaan, layak Kau diagungkan Tuhan. Guna ma la 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 ya Rabba la 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 la. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat berkuasa. Ajaib ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Layak Kau terima segala sembah dan pujian kami Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala raja yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu pada hari ini Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang melekat dengan kami Tuhan. Engkau yang megang setiap kehidupan kami erat-erat di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau memulihkan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, mari berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Bapa menuntun kami, Bapa membawa kami ke dalam rencana-Mu yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, mari nyatakan Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi buka setiap hati dan pikiran kami untuk kami menerima taburan benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah saat ini. Saya percaya keadaan, situasi yang kita hadapi tidak mudah. Kita sedang menghadapi sebuah keadaan yang serba tidak pasti. Kehadiran
virus yang varian yang baru ini tentu mendatangkan ketakutan bagi banyak orang. Sehingga ada banyak orang sepertinya kehilangan pengharapan di dalam kehidupannya. Karena begitu besar tantangan kesukaran yang dihadapi. Namun saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, kita harusnya berbeda. Kita punya sikap hati yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah yang kita harus lakukan saat-saat ini. Sementara banyak orang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Allah yang menyertai dan menuntun hidup kita. Hari ini judul khotbah saya adalah Jadilah Kuat, Be Strong. Kita harus kuat, karena kalau kita membiarkan keadaan, situasi mengintimidasi kita, maka kita akan menjadi orang yang lumpuh. Kita menjadi orang yang tidak produktif. Kita akan dipengaruhi oleh situasi yang mendatangkan kekhawatiran. Dan kalau kita terus tinggal dalam kehidupan seperti ini, kita tidak akan produktif. Kita tidak akan mengalami kemajuan di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan sampaikan ketika Musa telah dipanggil Tuhan. Dan Allah meminta Yosua untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan. Bagi Yosua, ini merupakan suatu hal yang sulit. Dia tahu bahwa perubahan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi hidupnya. Karena di hadapan dia, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang akan dia hadapi. Sehingga sebagai manusia wajar kalau Yosua sepertinya takut, sepertinya ragu-ragu untuk melangkah maju karena dia tahu persis perjalanan yang akan dia tempuh bukan perjalanan yang mudah. Dia akan menghadapi ada berbagai macam rintangan di dalam kehidupannya. Nah, saya percaya situasi yang Yosua alami persis dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita sedang menghadapi banyak kesukaran dan kesulitan di hadapan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa ini merupakan masa-masa yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Seperti halnya ketika Tuhan memanggil Yosua dan memberitakan firman Allah kepada Yosua sebagai pegangan bagi dia untuk berjalan di dalam iman, untuk melangkah maju sekalipun dia menghadapi ketidakpastian dan kesulitan. Firman yang sama juga Tuhan sampaikan kepada setiap kita pada saat ini. Apakah yang Tuhan sampaikan kepada Yosua untuk menguatkan hatinya, untuk meneguhkan imannya, untuk memberikan dia keberanian, untuk berjalan menghadapi segala tantangan kesulitan di hadapannya? Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan ini datang kepada Yosua karena Tuhan tahu bahwa Yosua mengalami sebuah keraguan dan kebimbangan. Karena perjalanan yang akan dia tempuh di dalam memimpin orang Israel bukan perjalanan yang mudah. Semua serba tidak pasti. Bisa tiba-tiba ada masalah kesukaran di tengah jalan yang mungkin dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Itu sebabnya Tuhan tahu bahwa Yosua membutuhkan kekuatan. Yosua membutuhkan iman. Yosua membutuhkan penyertaan Tuhan. Sehingga Allah datang kepada Yosua dan menyampaikan firman berkata, jangan takut. Kuatkan dan apa? Teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati dan jangan kecut. Karena Tuhan menyertai Yosua. Itu juga yang Tuhan sampaikan
bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini, saya percaya kita membutuhkan kekuatan agar kita bangkit dan kita melakukan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Tuhan ingin supaya kita hidup sebagai pemenang. Itu sebabnya ada 3 raksasa yang harus kita taklukkan, yang sering menghalangi kita, yang sering membuat kita takut untuk kita bertindak, yang membuat kita tidak berani untuk melangkah dan meraih janji-janji yang Allah sediakan dalam hidup kita. Ada 3 raksasa yang kita harus taklukkan. Dan raksasa itu bukan datang dari luar. Tapi raksasa itu datang dari dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya kalau kita ingin hidup sebagai seorang pemenang, maka kita harus menaklukkan 3 hal ini di dalam diri kita sendiri untuk kita melihat penyertaan, pertolongan, dan kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Apakah 3 raksasa itu? Yang pertama, ketiadaan iman. Ketiadaan iman. Itu yang seringkali menghantui hati kita. Ketika kita melihat perkara yang besar, masalah yang besar, kita menjadi ciut, kita menjadi ragu, kita seperti belalang, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Itu yang sedang kita alami hari-hari ini. Ketika kita sedang ada di dalam masa-masa pandemi seperti saat ini, kita pikir semua bisa kita lewati dengan baik. Namun hari demi hari ada banyak hal-hal yang tak terduga muncul dalam hidup kita. Adanya virus Omikron ini, siapa yang pernah duga akan muncul? Sehingga akan membuat orang takut. Apalagi kalau kita dengar ada banyak orang yang terpapar oleh virus ini, membuat banyak orang kehilangan percaya mereka. Sama seperti yang saya alami. Sebagai manusia tidak mudah melewati hari-hari ini. Mendengar orang-orang di sekitar saya, keluarga dekat terpapar virus. Tentu dalam hati saya berkata, aduh, sepertinya memang ada banyak orang bisa terpapar virus ini dan tidak menutup kemungkinan saya sendiri pun bisa mengalami yang sama. Dalam beberapa hari-hari ini sepertinya ada suatu beban, rasanya khawatir, was-was, jangan-jangan saya terjangkit, terpapar oleh virus itu. Tapi setelah saya berusaha diam di hadapan Tuhan, saya berdoa, saya berusaha tenang dan mencari wajah Tuhan. Di tengah-tengah hadirat Allah, ada suatu suara yang berkata di dalam hatinya, di manakah imanmu? Di manakah percayamu? Apakah engkau masih memiliki Tuhan yang hidup? Apakah engkau percaya bahwa Allah sanggup menjaga dan meluputkan engkau? Ketika suara ini berbicara dalam hati saya tahu Tuhan sedang berbicara untuk menguatkan hati saya. Agar saya tidak dikuasai oleh kebimbangan dan ketakutan yang berlarut-larut. Ketika saya mendengar suara itu, saya bangkit dan saya perkatakan dengan iman, saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang besar. Dia sudah menyertai sepanjang perjalanan hidup saya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang sama, yang sanggup menyertai kehidupan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan keadaan ini membuat kita tidak memiliki iman. Jangan biarkan keadaan ini membuat kita kehilangan pengharapan. Itu musuh, itu raksasa yang ada dalam hati kita. Dan iblis seringkali berusaha untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti kita. Supaya kita tidak hidup di dalam sukacita dan damai yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Hari ini bangkitlah dan lihat bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Jangan biarkan situasi keadaan ini mengintimidasi hidup saudara. Sehingga kita hidup di dalam ketakutan. Kita terikat dengan keadaan. Sehingga kita tidak produktif. Karena kita dibatasi oleh kekhawatiran dan ketakutan hari ini. Memang kita harus berhati-hati. Tapi jangan pernah membuat iman kita menjadi kendor. Justru ini yang kita harus miliki hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Seperti yang Dia katakan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Yosua harus kuatkan dan teguhkan hatinya? Karena Allah berjanji menyertainya
kemanapun dia pergi. Ketiadaan iman merupakan raksasa yang kita harus keluarkan dari dalam diri kita. Dan milikilah iman yang teguh, yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Raksasa yang kedua yang ada dalam diri kita, yang seringkali membuat kita lumpuh dan kita dikuasai oleh belenggu ketakutan, yaitu tawar hati. Tawar hati suatu keadaan di mana orang merasa pasrah dengan keadaan, menyerah kepada nasib, dan tidak ada lagi semangat untuk berjuang, tidak ada lagi kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang biasa dia lakukan. Lemah, pasrah, sepertinya hidupnya tidak ada harapan lagi. Itulah orang yang tawar hati, sehingga apapun yang dia lakukan sepertinya tidak ada semangat di dalam hidupnya. Hal ini akan melumpuhkan hidup kita. Ada berapa banyak orang sebenarnya hidupnya sehat, badannya sehat, tapi pikirannya itu yang membuat dia menjadi sakit. Dia selalu berpikir bahwa hidupnya tidak ada harapan, bahwa tidak ada lagi masa depan, bahwa apa yang dia kerjakan semuanya sia-sia, bahwa sepertinya pandemi ini akan membuat apa yang dia kerjakan menjadi sia-sia. Hati-hati dengan tawar hati. Alkitab berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini singkirkan semua tawar hati. Ingat, kita punya Tuhan yang hidup. Hari ini, daripada kita tawar hati, mending kita bersukacita di dalam Tuhan. Bergembira di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang setia. Allah yang selalu menyertai dan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Kuasanya tidak pernah berubah. Orang-orang yang setia, yang terus menanti-nantikan Tuhan, akan selalu melihat kuasa dan mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya ada di sebuah kota Manado dan saya membaca sebuah berita yang luar biasa. Ada seorang yang datang dari luar negeri, karena dia datang dari luar negeri dia dikarantina di sebuah tempat di kota itu. Dan yang membuat saya kagum adalah ketika dia dikarantina di sebuah tempat yang sepi, dia di kamar sendirian, apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk menari. Dia menari dan dia menyanyi. Dan apa yang dia lakukan ini sempat viral. Kenapa? Karena orang heran. Ini orang lagi di karantina, namun justru dia menari. Dan ketika ditanya, mengapa engkau lakukan hal itu? Dia berkata, daripada aku hidup di dalam ketakutan, aku memutuskan untuk menikmati hidup ini. Aku menari. Aku tidak inginkan situasi ini membuat hatiku menjadi lemah, menjadi tawar, dan dia menari. Dan hal ini menjadi berita. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menang dengan keadaan yang menekan pada kita hari-hari ini, tidak ada cara lain ketika kita memilih untuk tidak tawar hati, tapi bergembira di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah, nyanyikanlah nyanyian-nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah. Biarlah kita terus melekat kepada Tuhan, mencari Dia, karena Dia adalah sumber pertolongan. Dia adalah Allah yang kuat, dan Dia tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Bersukacitalah. Itu yang membuat kita menang terhadap tawar hati. Jangan biarkan keadaan ini mencuri kekayaan, pengharapan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ketika kita belajar bersyukur, kita percaya bahwa di sana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk bersyukur, kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia sanggup mengerjakan hal-hal yang sulit bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Ayo kita kalahkan raksasa tawar hati ini dan jadilah pemenang di dalam Tuhan. Dan raksasa ketiga yang kita harus taklukkan adalah ketiadaan kasih. Ini hal yang sangat penting, saudara. Alkitab berkata bahwa hari-hari terakhir orang kehilangan kasih. Orang hanya mencintai dirinya sendiri. Orang tidak lagi memperhatikan orang lain. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengalami kesukaran dan kesulitan. Coba lihat di samping kiri kanan kita.
Ada banyak orang sedang hidup di dalam kesulitan. Bukankah ini merupakan sebuah panggilan bagi kita anak-anak Tuhan? Bahwa di tengah-tengah kegelapan, kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ketika keadaan makin gelap, Tuhan katakan, bangkitlah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Hari ini merupakan penggenapan janji Tuhan. Keadaan yang sedang ada di sekitar kita sepertinya ada kegelapan. Orang hidup dalam ketakutan, kesukaran, mengasihi diri sendiri. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Bangkitlah, sebab terangmu bersinar. Artinya apa? Milikilah kasih. Jadilah jawaban bagi banyak orang. Jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Datangilah dan kuatkanlah orang-orang yang sedang susah. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, doakan mereka. Karena dengan demikian Tuhan mau memakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Gereja dipanggil justru untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Gereja dibangun dan alam maut tidak menguasainya. Artinya Allah kepala gereja. Dialah yang memimpin hidup kita. Dia gembala kita. Dia yang membuat gereja berdiri teguh. Dia yang membuat hidup kita tidak goyah. Apapun juga yang kita hadapi. Karena dia kepala gereja. Hari ini biarlah hati kita dipenuhi dengan belas kasih Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memakai kita menjadi kepanjangan tangannya. Untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya hidup kita menjadi berkat. Inilah saatnya. Inilah kesempatan yang terbaik bagi kita. Untuk menunjukkan siapa Allah yang diam di dalam diri kita. Inilah kesempatan yang paling baik untuk kita. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Sehingga kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita menjadi jawaban bagi orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Saya berdoa agar setiap kita, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, menang terhadap 3 raksasa ini. Yaitu ketiadaan iman, tawar hati, dan ketiadaan kasih. Dan kita mau hidup berkemenangan karena kita adalah orang yang percaya kepada firman Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang penuh dengan kasih. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena hati kita penuh dengan sukacita. Mari saya berdoa, jalani hidup ini seperti Yosua. Sekalipun ada banyak tantangan yang dia hadapi, dia berani berjalan karena dia tahu Tuhan menyertai hidupnya. Itu yang Tuhan mau katakan bagi setiap kita saat ini. Allah menyertai hidupmu. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan menyertai engkau. Dan kalau Tuhan menyertai hidupmu, maka dia akan bertanggung jawab atas hidupmu. Dia yang membuat apa yang engkau kerjakan berhasil. Dia akan menjadi perlindungan bagi hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mungkin ada di antara para pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini. Engkau sedang dikuasai oleh ketakutan. Hidupmu sepertinya tidak berarti. Dan engkau menjadi putus asa dan kecewa. Ada berita baik yang Tuhan ingin katakan kepadamu. Dia berkata jangan menyerah. Karena masih banyak perkara-perkara besar yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Jangan putus asa. Karena dia adalah Allah yang setia. Dia akan menolong engkau untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Itu sebabnya serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, dia adalah Allah yang ajaib. Kuasanya senantiasa tersedia untuk menolong, untuk membebaskan, untuk menyembuhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit ini, Tuhan senantiasa hadir, menyertai, menolong, menopang, dan memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur karena sebagai Bapa yang baik, Engkau selalu menuntun kami dan memegang tangan kanan kami. Sehingga kami selalu berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi Tuhan. Itu sebabnya kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami kuat, kami sanggup. Bersama dengan Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengikuti siaran ini. Apapun keadaan mereka Tuhan, Engkau yang mampu menjamah mereka, membebaskan mereka dari segala ikatan yang membelenggu mereka.
mereka yang tawar hati, mereka yang dilanda ketakutan, mereka yang kehilangan kasih. Saat ini juga hamba berdoa, lepaskan mereka dari segala ikatan. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu, dengan sukacita-Mu. Biarlah hari ini ada terobosan terjadi dalam hidup mereka. Bahkan ada kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan baik dan kebaikan-Mu tidak pernah dipengaruhi oleh musim apapun juga. Dan kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Itu sebabnya Tuhan tuntun hidup kami. Jaga dan lindungi kami. Dan sertai kami. Buat apa yang kami kerjakan berhasil. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Penuhkan kami dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Kami percaya di tengah-tengah kesukaran ini, kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Di tengah-tengah kesukaran dan persoalan ini, kami mau mengalami pertolongan-Mu yang sempurna yang datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan pada hari ini. Dan hari ini juga kita siap memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dikirimkan melalui GoPay, OVO atau melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau telah berbicara bagi setiap kami, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dan karena kami jadi orang-orang yang diberkati, kami juga siap untuk memberi dengan sukacita Tuhan. Karena kami percaya Engkau memelihara kehidupan kami secara luar biasa. Biar persembahan yang kami berikan pada hari ini Tuhan, Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Beribadah kembali minggu depan pada waktu dan jam yang sama. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Lambert Lois dari MDC Purwokerto. Pasti akan memberkati kita ya. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam doa fajar dan doa jemaat Rabu. Doa fajar akan dilaksanakan setiap hari Senin pagi pukul 5.30 dan doa jemaat Rabu pada hari Rabu malam 18.30. Semua kegiatan doa akan diadakan melalui Zoom. Untuk informasi meeting ID dapat ditanyakan kepada sekretariat atau pemimpin kesan. Doa puasa jemaat dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom. Bagi para pelayan wajib mengikuti doa jemaat ini ya. Ibadah onsite akan tetap dilaksanakan pada bulan Februari. Di MDC Bogor pada hari Sabtu pukul 5 sore dan hari Minggu pukul 9 pagi. MDC Depok pada hari Minggu pukul 9 pagi dan MDC Tangsel pada hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak dan Ibu, kita tetap semangat untuk mengikuti kesan
komunitas yang sehat dapat membentuk pribadi kita menjadi lebih maju lagi di dalam Kristus. Ibadah spesial Teens and Youth dengan tema Love, Loving, Offering, Vast, Endowment akan diadakan pada hari Minggu pukul 20 Februari 2022 pukul 13.31 via Zoom dan via live YouTube. Mari ajak anak bapak ibu yang masih remaja dan pemuda untuk mengikuti acara ini. Bagi bapak ibu yang memiliki anak sampai dengan usia kelas 6 SD, mari ajak anak bapak dan ibu untuk mengikuti ibadah anak. Ibadah anak akan diadakan via Zoom, dapat menghubungi Kasari dan Kasilia. Di dalam hidup, setiap hari pasti ada orang-orang yang kita kenal. Tetangga kita yang berpapasan setiap hari di depan rumah. Rekan kerja yang kita temui di kantor 5 hari dalam seminggu. Atau teman-teman yang kita temui sekali-kali. Orang-orang yang kita harapkan dapat mengetahui dan mengalami kasih Tuhan. Bagaimanakah kita membagikannya? Dari manakah kita memulainya? Dalam hati, kita tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk itu. Untuk membuka hidup kita dan membagikan iman kita. Hal itu membutuhkan waktu, kerentanan, pengorbanan, resiko ditolak. Tapi itulah panggilan kita, untuk membuka hidup kita dan membagikan Kristus dengan orang-orang di sekitar kita. Karena hanya lewat membuka hidup kita, ruang untuk pembicaraan jujur dapat terjadi. Ruang di mana orang-orang dapat menjadi diri mereka sendiri dan mengeksplorasi bagian terdalam kehidupan bersama orang-orang yang mereka kenal dan percayai. Itu sebabnya kami menjalankan Alpha. Alpha adalah sesi interaktif selama beberapa minggu di mana Anda dapat mengundang teman-teman Anda untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup sambil makan bersama. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengundang orang lain ke dalam pembicaraan jujur tentang iman. Karena ketika sulit menemukan momen yang tepat, atau perkataan yang tepat, atau keberanian, Anda hanya cukup mengundang. Alpha, siapa yang akan Anda undang? Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang saudara dengar, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sony Pilomo benar-benar boleh menguatkan setiap kita, menolong setiap kita untuk tetap berdiri teguh di atas batu karang, mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan, mengalami kuasanya. Mari kita akan akhiri ibadah kita, mari terima berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera terus menolong dan memampukan setiap Bapak Ibu untuk menang, untuk terus mengalami terobosan lepas terobosan, sehingga kehidupan sepanjang tahun ini penuh dengan mujizat dan kekuatan yang baru. Tuhan tambahkan untuk terus bisa maju dan mengalami hal-hal yang semakin luar biasa bersama dengan Dia. Biar firman menjadi kesukaan bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.